Doa tidak dikabulkan karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ada orang yang buat maksiat, diam. Ada orang yang berzina, diam. Ada orang yang makan riba, diam. As-sakitu 'anil haq syaitan akhras, kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq yang dikutip oleh Imam An-Nawawi. Orang yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka sesungguhnya dia dikhawatirkan ketika azab itu turun, summa tad'unahu, lalu kamu berdoa, fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khaira ummah. Kuntum khaira ummah, kamu umat yang paling baik. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik, wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang berbuat munkar. Kalau tidak kita lakukan nahi munkar ini, la yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, dikhawatirkan Allah mengirimkan hukuman. Ketika hukuman itu datang, summa tad'unahu, lalu kamu angkat tangan berdoa, ya Rab, angkat. Fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini memang introspeksi diri juga buat kita bersama. Adapun kawan-kawan sahabat jamaah dimanapun berada, ini kesempatan. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong saudaranya selama saudaranya itu mau menolong saudaranya. Jadi kita tolong saudara kita yang ada terkena musibah, bil khusus yang ada di Cianjur, dimanapun berada, supaya kita support sesuai kemampuan kita, pilih lembaga yang amanah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani lebih dari kemampuan kita. Dari kita yang masih belum dapat tempat tinggal, makanannya, pakaiannya, ini menjadi tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab sebagai umat, tanggung jawab sebagai bangsa Indonesia. Mudah-mudahan bangsa kita bisa melewati ini semua insyaallah. Kalanya doa itu khusus spesifik. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas salihin, berikan aku anak yang saleh. Sebagaimana doa Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, berikan aku keturunan yang baik-baik. Sebagaimana doa Nabi Muhammad SAW, Allahumma la'an bani Ra'il, laknatlah bani Ra'il, laknatlah bani Zakwan, laknatlah Usayyah, ketika mereka membunuh 70 penghafal Quran. Jadi ada kalanya doa itu spesifik khusus. Ada kalanya nabi-nabi itu amat sangat beradab kepada Allah. Mereka tidak menyebutkan minta apa, tapi lebih pada introspeksi diri. Dia serahkan saja semuanya kepada Allah. La ilaha illa anta subhanak, tiada Tuhan selain engkau, maha suci engkau. Inni kuntu minaz zalimin, aku orang yang zalim, aku orang yang aniaya. Nabi Yunus alaihissalam, sesuai dengan sebelumnya bahwa beliau meninggalkan negeri tempat beliau berdakwah itu, sampai akhirnya naik ke perahu, sampai di perahu, perahunya penuh, barang-barang sudah dibuang, tetap juga masih penuh. Akhirnya diundi siapa di antara mereka yang dapat undian itu, dia yang akan dicemplungkan ke dalam lautan. 3 kali undian Nabi Yunus kena. Jadi dia lebih menyadari kekhilafannya, maka dia katakan malu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada adab kepada Allah. Begitu juga Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lebih mengedepankan malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi Nuh alaihissalam, dia tidak mengatakan selamatkan anakku, enggak. Ya Rabbi inna bani min ahli, itu anakku ya Allah. Dia hanya sampai itu anakku ya Allah. Dia tidak mengatakan itu anakku ya Allah, selamatkan dia ya Allah, hidupkan dia ya Allah, enggak. Inna bani min ahli, itu anakku ya Allah. Hanya sampai titik situ. Begitu adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memilih di antara doa para nabi-nabi ini, melihat adab-adab mereka. Sedangkan mereka saja pun manusia biasa, bisa silap khilaf. Mereka maksum, terpelihara. Kita mengaku bahwa kita salah, kita punya kekhilafan, kesalahan, maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kalau kita banyak istighfar kepada Allah, dosa diampunkan. Yursilis sama alaikum midrara, akan dikirimkan hujan. Wa yumdidkum bi amwalin, diberikan Allah harta. Wa banin, diberikan Allah Subhanahu wa taala anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin, Allah berikan taman-taman, tanam-tanaman surga. Wa yaj'al lakum anhara, Allah berikan sungai-sungai mengalir air, rezeki yang tak putus. Keutamaan istighfar.
Jadi banyak juga hamba-hamba Allah ini bukan dia tidak berdoa, tapi dia malu. Lalu dia lebih banyak istighfarnya, lebih banyak tasbihnya. Astaghfirullahalazim. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitannya diberikan Allah kelapangan. Wa min kulli hammin faraja, segala kesulitannya diberikan Allah kemudahan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi Allah rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau ada di antara saudara kita yang malu berdoa, dia hanya beristighfar, bertasbih, baca Quran, bagus. Tapi kalau ada yang menyebut secara spesifik, tolonglah hutang saya, tolonglah rumah saya, tolonglah anak saya, tidak juga salah, karena semua dilakukan oleh para nabi. Jadi dalam mengkaji kita pakai metode tematik. Tentukan satu tema, berdoa, mengadu kepada Allah. Semua jalan itu dilakukan oleh para nabi, orang-orang soleh. Demikian Bang Alvin. Baik. Di Quran surat keempat ayat 79, ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Kebaikan atau apapun yang kamu peroleh itu datangnya dari Allah. Sedangkan keburukan atau bencana apapun yang menimpamu itu disebabkan oleh kesalahan diri kita sendiri. Ustadz menganggap ini atau menerjemahkan ayat ini seperti apa, Ustaz? Kalau kita membaca Al-Quran, maka bacalah tafsirnya. Karena kita dengan segala kelemahan kita mengaku bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tafsir bil ma'sur ada 4. Al-Quran dijelaskan oleh Al-Quran, Al-Quran dijelaskan oleh Nabi, Al-Quran dijelaskan oleh sahabat, Al-Quran dijelaskan oleh tabi'in. Ma'asabaka min hasanatin faminallah. Sesuatu yang engkau dapatkan dari kebaikan, engkau berhasil, engkau sukses, engkau kaya, itu dari Allah SWT. Wa ma'asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kalau engkau tertimpa sesuatu yang tidak baik, itu dari dirimu sendiri. Kenapa disebutkan dari diri sendiri? Karena pada hakikatnya Allah Ta'ala berikan yang terbaik. Lalu kemudian terjadi pada kita, itu disebabkan dari kekeliruan kita, kesalahan kita. Maka dikatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab yang dia tidak menimpa hanya orang yang jahat saja, yang baik pun kena juga, sebagai efek sebab akibat. Lalu kemudian dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan ala dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sebetulnya Allah sudah menakdirkan kita hari ini, dia kasih kita 1 kilo beras, ada jatah kita 1 kilo. Lalu kemudian karena perbuatan kita tidak jadi, itu dia berikan karena hukuman. Itu yang dimaksud dengan ma'asabaka min hasanatin fa min Allah. Seandainya kau dapat 1 kilo, itu datangnya dari Allah, karena memang itu sudah jatahmu. Tidak jadi dapat, lalu kau kelaparan, fa min nafsik, itu dari dirimu sendiri. Maksudnya Allah tidak jadi memberikan itu karena perbuatan maksiat yang kau lakukan. Kalau sudah maksiat dilakukan, hujan tertahan, tanam-tanaman tidak tumbuh. Kalau sudah merata merajalela perbuatan zina dan riba, maka hujan tertahan. Kalau sudah hujan tertahan, tanam-tanaman tidak tumbuh. Kalau tanam-tanaman tidak tumbuh, orang tidak makan. Kalau sudah tidak makan, maka tak ada kehidupan. Yang sebetulnya nikmat itu ada. Kenapa nikmat itu berubah menjadi azab? Gara-gara perbuatan manusia. Jadi ada sifatnya yang kita ada pilihan, tapi ada yang tidak ada pilihan. Pada sesuatu yang tak ada pilihan, kita berhusnuzon kepada Allah, ini takdir, dan dibalik takdir itu ada hikmah. Tapi ada yang disebut dengan sebab akibat. Kalau kita tidurnya tidak sesuai jam, terlambat, tidak beribadah, lalu kemudian ditambah perbuatan maksiat, otomatis etos kerjanya berkurang, masuk tempat kerja ngantuk, tidak bersemangat, sehingga pendapatan down. Nah, itu famin nafsi, karena dirimu sendiri. Nah, jadi mesti dipahami dengan baik. Ada kalanya memang ini musibah takdir dari Allah SWT. Kita tak ada pilihan. Tapi ada kalanya dia adalah akibat dari perbuatan.
Amalan yang tetap mengalir untuk orang tua, yang pertama tidak ada ikhtilaf adalah doa. Dalilnya idza matal insan, dalam sahih Muslim, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a amaluhu, putus amalnya, illa min salasin, kecuali tiga: shadaqatin jariyah, sedekah, atau ilmin yuntafa'u bihi, ilmu manfaat, aw waladin salihin yad'u lahu, anak yang saleh.